Makanya kalau PKB sih mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung hanya pilpres dan pilgub, pil kota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun nggak ada suatu hari karena tidak terlalu fungsional di dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi, tetapi patut kita syukuri. Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja namanya usulan. Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi. Apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati wali kota kan juga terlalu jauh. Span of controlnya yang harus dihitung semua harus dihitung. Gubernur gimana Pak? Bagaimana kalau kita ngurus soal kemiskinan, soal pengangguran, itu jauh lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang menurut saya tidak ada urgensinya. Kalau misalnya koordinasi antar wilayah tidak jalan, ya saya sambati sama Pak Gubernur, diselesaikan Pak Gubernur, itu loh. Artinya komunikasi antar kepala daerah kalau nggak ada yang menjabat ini sulit ya Mas? Ya sulit. Itu berarti harus ada ya Mas? Harus dijawab Caimin. Itu yang paling bijak adalah dijawab oleh rakyat sendiri. Jadi kalau mau melakukan perubahan, tanyalah kepada rakyat. Eksistensi gubernur, wali kota, presiden partai juga dulu diputuskan sesuai aspirasi rakyat. Jadi pertanyaannya, kalau mau ada perubahan-perubahan silakan, karena negara ini dibangun oleh kesepakatan. Kesepakatan tertinggi datang dari aspirasi rakyat. Jadi jawaban saya, sebaiknya tanya kepada rakyat. Saya setuju harus dikaji secara mendalam bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Kewenangan dan tanggung jawabnya serta program-programnya tidak sebanding dengan lelahnya pilkada secara langsung, baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktek pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD. Apakah dimulai dari usul DPRD disahkan kepada presiden, atau dari presiden 3 nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah. Yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat. Kita masih menunggu, kenapa? Kan ada awal 2019 kita ingin merubah undang-undang atau menyatukan undang-undang pemilu dan pilkada. Nah itu belum dilaksanakan, nah baru kita bicarakan secara teknis gimana. Nah kenapa itu tidak bisa dilaksanakan? Karena belum dilaksanakan kok udah mau direvisi, jadi kita tunggu aja. Ya, tentunya kan kita harus mengkaji, ya. Kenapa kalau kita ingin merubah katakan suatu produk undang-undang, awalnya kita harus membuat kajian akademik. Pada dasarnya ya kita mengarah ke hal yang sama, tetapi saya bilang kajian akademiknya seperti apa. Baru kita akan coba satukan, ya, undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada. Tentunya dengan proses itu, apakah yang tadi ditanyakan, apakah nanti pemilihan gubernur ada kan beberapa itu cukup di DPR saja atau dihapus ditunjuk oleh presiden, itu teknis di lapangan nanti setelah undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu kita satukan.